Kemarin, publik dikejutkan dengan kemunculan Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina dalam sebuah acara yang sama. Lama keduanya tak berjumpa, alhasil pertemuan kemarin menjadi sebuah momen istimewa. Tak pelak video yang beredar yang berisi gambar pertemuan mereka itu pun berhasil membuat para penggemar heboh. Lantas seperti apakah tanggapan Prilly dan Aliando tentang pertemuan perdana mereka tersebut? Beberapa waktu lalu, Aliando sempat menggegerkan publik dengan pengakuannya bahwa dirinya menderita OCD akut yang membuatnya harus vakum dari dunia hiburan tanah air. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatannya kini? Benarkah di Ramadan kali ini, sang aktor pun tak bisa menjalankan puasa karena terkendala penyakit OCD yang dideritanya? Karena penyakitnya, Aliando kini masih menjalani terapi. Namun ia mengaku nekat untuk kembali ke dunia entertainment tanah air untuk kembali menelurkan karya-karya terbaiknya. Lantas seperti apakah pengalaman Aliando saat kembali menjalani pekerjaannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebriti muda Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina memang masih menjadi pasangan favorit remaja tanah air. Meskipun mereka tak pernah menyatakan secara resmi bahwa keduanya berpacaran, namun penggemar tetap mengeluh-elukan nama mereka untuk kembali menjadi pasangan dalam dunia seni peran. Dan kemarin, penggemar kembali dibuat heboh saat Aliando dan Prilly tampak berjumpa di sebuah acara yang sama. Video pertemuan mereka pun ramai beredar di dunia maya dan langsung membuat baper penggemar. Lantas seperti apakah tanggapan Aliando dan Prilly tentang pertemuan perdana mereka usai Aliando vakum dari dunia hiburan tanah air? Benarkah harapan fans agar keduanya kembali main di satu film yang sama akan terwujud dalam waktu dekat? 12 April ada apa ya? Kayaknya ada kejutan nih. Iya, untung puasa maskot, bakal kalau minum aja susah banget, ya kan? Halo, Ringa Family. 12 cerita Glenn Anggara. Ya, boleh berada di tengah dulu, bukan materi untuk di Pak Indro. Dan juga para karakter boleh menempati posisi di samping pengisi suaranya ya. Sumpah nggak ada komentar apa-apa, sumpah gue cuma lewat-lewat doang, sumpah serius. Nggak ada momen gimana-gimana gitu. Gak ada teman apa lagi. Rame banget hari ini, aku bahkan kayak wow, launching 7 film gitu, kayak semuanya aktor-aktornya dateng gitu. Dan ini acara pertama kali aku yang kayak gini, biasanya kan sefilm gitu ya, satu film sendiri. Sekarang di ini jadi satu sama teman-teman aku yang lain aja nggak sempet teguran. Aku tuh nggak pernah nolak film karena yang main siapa ya, aku nolak film karena biasa schedule-nya nggak pas atau ceritanya nggak sesuai sama yang nggak sesuai sama aku, atau aku ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh meranin karakter ini, aku ngerasa nggak capable. Itu sih tolak ukur aku menolak sebuah project tuh di situ gitu. Tapi lawan mainnya siapa aku bebas banget, mau siapapun aku nggak apa-apa gitu asal di frame bagus, actingnya saling mendukung. Karena yang dilihat sama orang kan result hasil film itunya kan, apa yang terjadi di belakang orang nggak lihat, tapi hasilnya gitu. Jadi ya kalau misalnya ada tawaran tapi ceritanya bagus ya nggak masalah juga. Emang nggak ada masalah ya dari dulu sampai sekarang? Enggak, we just grow apart. Ya aku seneng banget karena berarti mereka awet banget ya. Maksudnya awet banget, udah 8 tahun berarti. Udah 8 tahun masih
masih bersama, masih sama-sama gitu mendukung. Ya alhamdulillah seneng. Ya cuma kita sekarang lagi berkarir sendiri-sendiri sih. Jadi semoga didukung juga. Ya sempat ketemu. Tapi sempat nanya nggak kabar Prilly? Oh enggak. Prilly kan juga pernah ada sakit gitu, tapi nggak seperti Aliando. Iya. Sempat sharing juga nggak ke Prilly? Belum sih gue sempat sharing. Tapi gue juga baru tahu tuh. Gue sempat nge-search di Google OCD. Dan itu ada wajah Prilly kan. Jadi kaget. Jadi sih pernah OCD jasa gitu di karyanya. Ya udah gue buka. Oh Prilly itu OCD yang apa? Dia yang rapi pokoknya gitu yang nggak bisa pintu tutup rapi, harus rapet, pintu tutup rapet gitu, nggak bisa yang setengah kebuka gitu. Kalau sama fans gue tuh nggak mikirin apa ya, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin fans, nggak mikirin apapun. Tapi yang pastinya ketika gue sembuh itu udah berdampak baik untuk orang lain pastinya. Jangan sampai kita cuman ingin membuat orang bahagia kalau kita tuh nggak bisa bahagia kalau menurut gue. So yang paling penting sekarang adalah how to make you happy now, so you do it now gitu. Jangan lu menunda-nunda semuanya gitu. Menurut gue sih gitu. Karena ketika lu happy, udah pasti di sekeliling lu orang juga happy. Sebelum pertemuan Prilly dan Aliando tersebut terjadi, video Prilly yang menanggapi tentang penyakit yang diderita Aliando sempat viral di media sosial. Bagaimana tidak, dalam video tersebut, dengan penuh perhatian Prilly memanjatkan doa terbaiknya untuk kesembuhan Aliando. Didampingi Ricky Cuaca yang juga sempat bermain sinetron bersama Aliando, Prilly pun berharap agar sang aktor segera bisa kembali berkarya di dunia hiburan tanah air. Nanyain soal Aliando yang kemarin ngaku kena sakit OCD, pendapat seorang Prilly Latuconsina yang katanya digadang-gadangkan pernah dekat sama Aliando. Semoga dia udah konsul ke psikolog, ya dong. Iya dong, Jadi masa dia- ke dukun? Ya enggak kan, semoga dia udah konsul ke psikolog Amin. secara berkala. Amin. Soalnya kan kalau kayak gitu tuh nggak bisa cuma sekali Kak. Jadi Iya. beneran dia harus berkala konsul sama psikolog, ngasih minta terapinya harus apa gitu loh. Karena untuk menangani mental illness itu kan nggak bisa sembarangan. Iya. Ini dong buat Aliando. Iya, seperti apa? Kenapa sih yang diwawancara aku kan diwawancara Alia aja. Seperti apa sih Prilly melihat Aliando terlihat udah sehat Prilly? Alhamdulillah happy kalau dia udah sehat. Alhamdulillah seneng lah. Prilly, supportnya sebagai teman melihat Aliando sudah Ya, happy lah dia udah aktivitas lagi. tapi kan memang kondisinya juga belum sembuh 100%. Mungkin ada tips dari seorang Prilly untuk Aliando. Aku nggak ada sih, maksudnya kayak biasa aja. Ada kerinduan nggak sih Prilly? Di umum gitu Prilly. Ada gak ya? Prilly ada yang ingin diucapkan ke Aliando Prilly? Nggak ada yang mau diucapkan. Mungkin sedikit aja. Ada rasa kangen gak sih? Biasa aja sayang. Setelah mengaku mengidap OCD akut, ini adalah kali pertama Aliando muncul ke muka publik. Bahkan ia pun secara belak-belakan menceritakan kondisi saat ini. Lantas seperti apakah cerita lengkap Aliando soal OCD yang ia derita? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Beberapa waktu lalu,
Aliando Syarif sempat menghebohkan publik dengan pengakuannya tentang penyakit OCD akut yang ia derita. Hal inilah yang membuat sang aktor akhirnya sempat vakum dari dunia hiburan tanah air. Kini untuk pertama kalinya setelah pengakuannya tersebut, Aliando pun muncul ke muka publik. Secara belak-belakan, Aliando pun membagikan kisah perjuangannya melawan penyakit OCD yang ia derita, hingga dukungan yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Lantas seperti apakah kondisi kesehatan psikologis Aliando kini? Benarkah sampai detik ini sang aktor masih rutin melakukan terapi? Sebenarnya masih terapi, tapi kayaknya tinggal terapi tahap akhir, jadinya udah bisa kemana-mana. Jadi justru sekarang yang diperlukan itu adalah harus bisa komunikasi sama orang. Sekarang kesulitan berkomunikasi sih masih sedikit, tapi seenggaknya obsesifnya udah nggak ada. Jadinya nggak kayak kemarin lah. Tinggal ada yang di pikiran, namanya intrusive thoughts-nya. Jadi intrusive thoughts-nya itu masih intrusive thoughts-nya udah hilang. Cuman namanya ada di dalam diri tuh ego gitu loh, yang tiba-tiba timbul. Cuma itu aja tinggal. Habis itu mungkin setelah ini semua selesai, ya bisa lagi berlatih untuk acting lagi. Berapa bulan sih proses pemulihannya? Gue udah 2 tahun kali ya. Jadinya cukup lama sih pemulihannya. Nah untuk yang sekarang ini, yang terakhir untuk secara mentalnya ini, butuh berapa bulan lagi untuk benar-benar pulih seperti sedia kala? Untuk sedia kalanya lagi butuh berapa lama ya? Yang pastinya sampai sekarang belum selesai juga. Jadi masih harus terapi terus. Peran keluarga sendiri ya semuanya panik, semuanya juga takut gitu ya. Karena apalagi kan syuting ini mainnya sama karakter ya. Udah OCD terus kita mainnya karakter, itu kan udah agak serem karena kalau yang masuk karakter yang macam-macam. Sedangkan OCD itu menurut gua udah sangat lunak sekali untuk apapun tuh masuk ke pikiran kita. Sekarang lebih ya agak lebih tetap syukuri tetap sampai sekarang agak lebih rileks dan enggak cemas lagi kayak kemarin, takut lagi, walau sekarang masih tetap ya masih terapi lah. Untuk terapinya sendiri berapa kali, seminggu berapa kali atau seminggu? Sebenarnya kalau gue sih setiap hari ya, tapi kalau konsultasi itu seminggu tuh 2 kali. Kemunculan perdana Aliando setelah pengakuannya mengidap OCD tentu saja langsung menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, sang aktor kini tampil dengan kondisi fisik yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tampil dengan brewok dan rambut gondrongnya, Aliando pun langsung menjadi sorotan. Aliando pun mengaku mengalami peningkatan berat badan karena saat OCD-nya kambuh, otomatis ia akan banyak mengkonsumsi makanan. Lantas seperti apakah Aliando menyambut bulan Ramadan dengan OCD yang ia derita? Benarkah ia tak bisa berpuasa karena menjadi lebih gampang marah? Kenaikan berat badan kemarin tuh sempat 76. Jadi gue OCD kemarin bagusnya nggak tambah ya, alhamdulillah masih ada masih bisa makan lah ya. Jadi makin gemuk. Jadi justru kalau OCD tuh jadi kalau pas lagi fase-fase cemas tuh banyak makan untuk bisa ngurangin cemasnya gitu loh. Ya sama mungkin ngadepin dengan tenang, pasti benar sembuh, pasti banget karena sangat mengganggu komunikasi dan sangat mengganggu semua hal gitu pastinya. Yang pasti nggak lancar, nggak bisa konsentrasi dan lain-lainnya. Untuk Ramadan, gua hari ini nggak puasa karena OCD tadi balik lagi. Jadi mau nggak mau, gua kalau OCD kumat itu biasanya kan ada sedikit emosi, depresi, frustasi lagi. Jadi marah-marah lagi dalam diri sendiri, ya udah batal lah. Gue bilang gue ngomong jorok mulu lah, kesel gitu ya. Tapi kemarin sih puasa gitu. Baru hari ini hari kedua kali ya udah nggak puasa.
Ada tentang film. Hah? Punya ada tradisi di Ramadan ini? Nggak ada. Ramadan ini cukup ekstrim karena agak sedikit, ya masih dalam OCD, jadinya agak kesiksa sedikit karena gue gampang marah tiba-tiba. Karena marahnya tuh lebih kepada diri sendiri tapi. Di tengah pengobatannya melawan OCD akut, Aliando mengaku nekat untuk kembali ke dunia hiburan tanah air. Lantas seperti apakah pengalaman Aliando saat kembali menjalani pekerjaannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Aliando Syarif memang dikenal dengan aktingnya yang mumpuni dan prestasinya di dunia hiburan tanah air. Hal itu tak lepas dari kecintaannya beradu peran di berbagai judul film dan sinetron. Tak pelak, Aliando pun merasa sangat berbahagia saat kembali bisa berkecimpung di dunia hiburan yang ia cintai pasca pengakuannya menderita OCD. Aliando pun belak-belakan mengaku bahwa di tengah perjuangannya melawan penyakit OCD yang ia derita dengan terapi, sang aktor nekat kembali ke dunia hiburan agar bisa kembali menelurkan karya-karya terbaiknya. Ya baik-baik aja dan masih ya baik-baik aja alhamdulillah. Ya. Iya, seneng banget pastinya bisa balik lagi ke dunia entertain dan ya semoga di dunia entertain bisa lebih baik lagi. Gue sebenarnya juga nekat juga mau masuk lagi ke entertain karena nggak maksa untuk banyak hal yang pasti, yang cukup aja toh sambil terapi, karena terapi selanjutnya itu komunikasi. Jadi harus banyak keluar, harus banyak ngobrol sama orang. Keadaan sekarang masih tetap kontrol, ngapa-ngapain itu masih kontrol diri karena di dalam diri ini tuh ada disebutnya ego alien disebutnya. Ego alien itu namanya ego dystonik, jadi dia tuh bermain di dalam sebuah emosi. Jadinya semua hal yang ada di pikiran, yang ada di perasaan itu semua campur aduk yang nggak kita gerakin. Jadi otak dengan perasaan tuh nggak sinkron. Jadi dia bergerak sedemikian sesuka hati dia, dan itu ada di tubuh gue, dan gue bingung mau ngontrolnya gimana. Akhirnya banyak cara untuk bisa ternyata dengan keyakinan diri, dengan ya kita menggunakan placebo effect juga untuk bisa main film lagi. Ini lagi dicoba, semoga sanggup. Dan nggak seperti beberapa waktu yang lalu yang benar-benar agak sedikit berantakan ya, sayanya tapi. Jadi ya udah kayak terima jadi apapun itulah. Ada film pastinya dan semoga filmnya ini ngebantu juga untuk bisa ngeluarin terapi untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Film yang selanjutnya ini ngebantunya tepatnya pada komunikasi karena kan tetap ada acting coach. Ketika acting coach itu kita memulai workshopnya, itu tuh banyak banget komunikasi, banyak banget meaning-meaning yang ada di setiap kata-kata yang bisa kita cermat gitu, yang bisa kita pikirin lagi gitu loh. Jadi ya bisa ngelatih pikiran, bisa ngelatih berdialog, bisa ngelatih cara kita ya membagi rasa dan lain-lainnya gitu. Terapi udah hampir 2 tahun kali ya. Sebenarnya setiap hari terapi mas, karena dari dalam diri kan. Kalau sama psikolognya konsultasi itu 2 kali sehari. 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Recovery sih ya ada pokoknya 90 lah.
90%. Ya semoga bisa cepat-cepat mencapai angka yang diinginkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.